Daftar panggil Sintayong untuk Timnas Indonesia versus Curaçao menandai terciptanya rekor baru, yakni rata-rata usia pemain yang dipanggil termuda dibandingkan sebelumnya. Dari 23 pemain yang dipanggil Sin, 7 diantaranya di bawah 20 tahun. Kemudian 12 lainnya di bawah 25 tahun, lantas 2 pemain di bawah 30 tahun, dan 1 pemain di atas 30 tahun. Ini merupakan rekor termuda jika dikalkulasi rata-rata usia pemain Timnas Indonesia yang dipanggil. Untuk pertandingan pada 24 dan 27 September ini adalah rata-rata 21,9 tahun. Sebelumnya belum pernah ada rata-rata usia pemain Timnas Indonesia di bawah 22 tahun. Pada era sebelumnya, tepatnya saat Timnas Indonesia ditangani oleh Luis Milla Aspas, rata-rata usia pemain yang dipanggil adalah 22,3 tahun. Rekor termuda tersebut dibuat Milla dalam laga uji coba melawan Myanmar pada 21 Maret 2017. Jika dibandingkan dengan era Simon McManamy dan Alfred Riedel, rata-rata usianya cukup jauh. Ini karena McManamy dan Riedel banyak memanggil pemain berpengalaman atau pemain di usia kejayaan, yaitu 25 tahun ke atas untuk Timnas Indonesia. Biasanya pemain muda di bawah 23 tahun, hanya sebagai pelengkap di dalam skuad Timnas Indonesia. Hansa Moyama pada tahun 2016 misalnya, menjadi pemain yang termuda di antara pemain-pemain gigs seperti Boaz Salosa dan Rizky Porah. Atau Boaz pada tahun 2004 menjadi pemain termuda, hanya saja ketika itu pemain yang dipanggil adalah pemain kawakan. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2006 itu, Boaz menjadi yang termuda, tapi rata-rata usia di atas 25 tahun. Pemain termuda dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Curaçao adalah Marcelino Ferdinand. Pemain Persebaya itu saat ini berusia 18 tahun. Adapun yang paling senior adalah Fahrudin Arianto, yakni 33 tahun. Sementara di sisi lain, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai ada resiko dan keuntungan yang bisa didapat dalam FIFA Matchday antara Indonesia versus Curaçao. Melawan Curaçao akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda karena menghadapi kubu dengan level yang jauh lebih tinggi. Melirik ranking FIFA, Curaçao berada di urutan ke-84, sementara Indonesia ada di peringkat ke-155. Memang risiko melawan tim yang berada di peringkat cukup jauh bisa menjadi bulan-bulanan, tapi saya pikir Sintayong sudah tahu kekuatan Indonesia dan bisa mengukur kalau lawan Curaçao bisa mengimbangi atau tidak, kata Kusnaini kepada cnnindonesia.com. Kusnaini menyampaikan ada 4 poin yang mesti diperhatikan saat sebuah negara menjalani pertandingan dalam agenda FIFA Matchday. Setidaknya ada 2 hal yang bisa dipenuhi Indonesia usai menghadapi Curaçao. Pertama, menjadi persiapan event terdekat, kemudian tujuan komersial untuk menambah pendapatan PSSI. Ketiga, dapat menambah pengalaman bagi pemain dengan lawan yang berbeda, lalu meningkatkan kesempatan naik di ranking FIFA, ucap Kusnaini. Di satu sisi, Kusnaini berpendapat intisari dalam pertandingan melawan Curaçao adalah pemain dan pelatih mendapatkan evaluasi permainan. Level tim yang berbeda di atas Indonesia dinilai dapat memberikan pengalaman berarti bagi wakil Merah Putih. Timnas Indonesia akan menghadapi Curaçao dalam laga FIFA Matchday. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September. Sementara laga kedua akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada 27 September 2022.